Maka bagi orang-orang seperti ini niku lalu hidup itu masalah itu jadi semakin mengecil. Masalahnya sendiri, objeknya itu kayaknya tidak berubah. Tetapi ketika orang itu cara menghayati tentang ibadah itu berubah, nanti masalahnya berubah. Misalnya ngeten, kalau paringi contoh. Nah, kalau definisi masalah kita itu, maka hidup kita akan kebak masalah memang. Misalnya contoh, nanti tetangga ya jadi masalah juga. Engkau ambil bojo masalah, sama anak masalah, sama tetangga masalah, sama mertua masalah, sama mantu masalah. Jadi terus kita itu memandang semua jadi masalah. Karena banyak para ahli psikologi yang ngendikan ya, 90% masalah sebenarnya tidak masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'il musannifin malaikatil muqarrabin, khususan sahib hadal kitab Asy-Syaikh bin Athaillah Sakandari dan semua guru-guru kita, wa ila jami'il quburil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi maghribiha barriha bariha, khususan ahli warisipun jamaah Masjid Al-Fatah, sedaya cikal bakal Masjid Al-Fatah, sedaya ingkang sampun berjuang berjasa ke Masjid Al-Fatah, wa usulihim wa furu'ihim wa lisalsalatihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mata razaqaka ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Mata ketika razaqo memberi rezeki ka akan engkau, at-ta'ata akan taat. Pada saat Allah memberi kita rezeki akan ketaatan. Diberi rezeki ya, di rezeki niku harus dimaknani dalam 3 level ya. Wonten rezeki lahiriah, ini rezeki kesehatan, rezeki material. Ada rezeki psikologis, dengan keluarganya tenang, ya, ini rezeki psikologis ya. Memiliki anak-anak yang komunikasinya bagus dengan kita, ini rezeki psikologis ya. Lalu ada rezeki spiritual, yaitu rezeki ketika kita bisa mendekat dengan Allah, ini rezeki spiritual. Nah, pada saat Allah memberi rezeki kepada kita berupa ketaatan niku wau, wal ghina, dan merasa cukup bihi kepada Allah anha saking ketaatan niku. Kita ini diberi rezeki oleh Allah taat dan kita niku sudah merasa wah niku cukup banget ya Allah. Kalau kita kan di benak kita niku cukup niku dihitung, ada hitungan. Rezeki cukup itu nek sakmene. Rezeki cukup itu kalau begini. Jadi yang memberi kriteria kita yang memberi nilai-nilai, kita yang memberi batasan-batasan, ego kita yang memberi batasan. Tapi menurut Syaikh bin Athaillah Sakandari, jika ada seseorang iso taat kepada Allah dan dia merasa cukup dengan ketaatan niku, wis pokoknya syukur tenan. Iso sholat niku nek syukur tenanan. Kalau kita kan seringkali syukur kuwi kalau sholat menghasilkan ya.
Makanya sholat menghasilkan rezeki yang banyak, nembe syukur. Jadi yang disyukuri itu rezeki yang diakibatkan oleh sholat. Jadi kita mensyukuri akibat, tapi tidak mensyukuri sebabnya. Misalnya jenengan sakit maos Quran, terus dari membaca Quran itu, misalnya saya nih, ada onten tiang krungu lo maos Quran atau ngaji, terus saya nih diundang ngaji di daerah tertentu karena sing derek ngaji niku seneng ngaji niku lho. Sing kula syukuri niku karena diundang niku. Wah, aku iki maca Quran apik, terus aku diundang orang. Padahal yang seharusnya disyukuri niku membaca Qur'annya nih. Bukan hasil dari atau bukan akibat dari membaca Al-Qur'an. Jenengan sakit wudu. Wudu niku kalau secara makna apa secara manfaat lahiriahnya banyak. Jadi kalau wudu itu bisa ngersih wajah, wudu itu bisa menyehatkan wudu misalnya. Terus yang kita syukuri mboten wudu nih, yang kita syukuri itu wah berwudu kok seger ya. Nah, sing disyukuri niku seger niku. Mboten wudu nih. Nah, yang dimaksud Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada orang taat, kita ini diberi rezeki oleh Allah berupa ketaatan dan merasa ketaatan itu cukup. Sudah cukup, wis metu syukure gitu, sudah keluar, sudah mengekspresikan rasa syukur. Iso wudu yo mengalhamdulillahi wudune. Alhamdulillah aku iso wudu, mboten alhamdulillah seweger bar wudu. Niku mboten salah nggih, tapi mboten dereng jero. Mboten salah tapi mboten jero. Misalnya jenengan sholat tahajud, mungkin yang banyak nggih contoh sholat tahajud atau sholat hajat nih. Jenengan punya hajat, kepengen misalnya hajat tertentu, terus jenengan sholat hajat nih. Barang sholat hajat pitung dino niku kelakon tenan. Pertanyaannya ngeten, sing jenengan syukuri niku jenengan iso sholat hajat, nopo hajate sing yang tercapai lho niku. Nek orang-orang yang mencari, yang dicari hanya Allah, yang dicari mboten materi, yang dicari Allah. Niku iso sholat hajat wae pun seneng lho. Ya Allah Gusti, alhamdulillah kalau sholat hajat kok jenengan tuntun sholat hajat ya Allah. Niku sudah mensyukuri sholat hajatnya, walaupun belum tercapai hajatnya. Niku maksudnya napa nasihat Ibnu Athaillah niku ngoten. Kita itu mensyukuri sesuatu karena ketaatan. Kalau kita bisa ngoten niku, bisa mensyukuri sesuatu karena ketaatan, iso taat niku kok wis seneng, fa'lam, maka ketahuilah wong sing ngono kuwi itu kata Ibnu Athaillah, annahu sesungguhnya Allah qad asbagha, telah menyempurnakan, nyampurnaake Allah alaika kepadamu, sampean gak iso ngono, maka itu telah sempurna ni'amahu, nikmati Allah zahiratan wa batinatan. Itu kenikmatan lahiriah wa batinatan, dan kenikmatan batiniah. Jenengan iso salat wis disyukuri tenan, alhamdulillah isih salat. Niku syariate salat, jenengan iso sujud, iso ruku, iso napa iktidal, iso duduk iftiros, iso duduk tawarruk. Itu sudah kenikmatan lahiriah niku. Lah rasane salat jenengan niku ketika salat iso eling Allah niku kenikmatan, kesempurnaan, kenikmatan batiniah. Nah niki cara memandang ya, cara memandang realitas dunia niku seperti ini. Kalau kita kan memandang realitas dunia itu sing penting materi nih kadang-kadang ya. Nah, sing penting itu ya. Kadang padahal kenikmatan itu bisa melakukan ketaatan. Bukan karena hasil dari ketaatan, bukan karena ego.
Jenengan sholat itu kan karena disuruh Allah, disyariatke kon sholat, terus jenengan sholat. Maka jenengan sholat niku kudu disyukuri. Sehingga di dalam konsep-konsep tasawuf syukur itu enggak ada batasnya. Maksudnya enggak ada batas niku ngeten. Jenengan sakit sholat, bersyukur iso sholat. Engkau bersyukur iso sholat, jenengan syukur karena jenengan iso syukur loh. Jenengan bersyukur karena bisa bersyukur. Nanti bersyukur terus karena bisa bersyukur. Akhirnya di dalam hati niku adanya hanya syukur dan syukur dan syukur. Maka bagi orang-orang seperti ini niku lalu hidup itu masalah itu jadi semakin mengecil. Masalahnya sendiri, objeknya itu kayaknya tidak berubah. Tetapi ketika orang itu cara menghayati tentang ibadah itu berubah, nanti masalahnya berubah. Misalnya ngeten, kalau paringi contoh. Kita itu kan menganggap masalah itu biasanya kalau di sekolah, masalah adalah, nah, definisinya apa kalau kita itu biasanya kan masalah ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ya. Ada gap antara kenyataan sama harapan, itu yang kita sebut masalah. Nah, kalau definisi masalah kita itu, maka hidup kita akan kebak masalah memang. Misalnya contoh, kalau kita bertanya nih, bojo, istri atau suami, itu banyak mana antara harapan yang kita sandarkan dengan kenyataan terhadap dia. Kan sering ya, bojo, suami atau istri tidak sesuai dengan harapan kita. Berarti bojo sama suami itu jadi masalah juga. Nek kita definisinya niku mau. Kalau definisi kita masalah itu ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, maka suami istri bisa jadi masalah. Sekarang anak, loh, anak itu sesuai harapan kita apa sering nggak sesuai harapan kita? Nah, kalau kita menganggap bahwa masalah adalah tidak tercapainya harapan, tidak sesuainya harapan dengan kenyataan, berarti nanti anak ya jadi masalah. Nah, terus tonggo nggih ngoten. Kadang-kadang ya nggak selalu sesuai harapan kita. Nanti tetangga ya jadi masalah juga. Engkau ambek bojo masalah, sama anak masalah, sama tetangga masalah, sama mertua masalah, sama mantu masalah. Jadi terus kita itu memandang semua jadi masalah. Karena kita mendefinisikan itu ego kita tadi, harapanku ngene kok orang ngono. Jadi kalau definisinya yang kita pakai itu, ya maka siap-siap memang hidup itu banyak masalah. Nah, kalau Rasulullah mboten. Definisi masalah menurut Rasulullah itu beda dengan definisi kita mendefinisikan masalah. Kalau Rasulullah niku masalah ngeten. Niki kalau kita lihat dalam doa Taif yang sangat sering saya sampaikan. Doa Taif niku, ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni. Ya Allah, hari ini engkau mau mengirim hamba kepada siapa? Kepada ba'idin yatajahamuni, kepada orang-orang yang musuh yang akan menyiksaku. Kula siap ya Allah. Am ila qaribin malakat ju amri, atau kepada sahabat yang akan menolongku, kula nggih siap. Niku ibaratnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ngeten. Ya Allah, hari ini saya mau dicaci orang, si kula nggih siap ya Allah. Hari ini saya mau dipuji orang, kula nggih siap ya Allah. Hari ini saya mau gagal, kula nggih siap. Hari ini saya mau hasil, kula nggih siap. Fa illam takun ghadabun alayya fala ubali, asal engkau tidak marah kepadaku. Nah, berarti definisi masalah menurut Rasulullah niku Allah duka napa mboten? Lho, benten. Kalau tadi kita itu definisinya niku wau. Kalau enggak sesuai harapan maka itu masalah. Sehingga banyak orang lalu kebak masalah. Nah, sekarang kan kalau dulu yang namanya temen ya, dulu niku yang namanya teman, sahabat, niku orang-orang yang kita kenal ngeten niki sehari-hari.
Kalau sekarang itu temen itu bisa temen Facebook, bisa temen sekarang itu orang bisa kerjasama tanpa harus ketemu nih. Nah, makanya sekarang itu temen itu banyak, lalu masalah jadi banyak. Kalau dulu kan orang itu bergaul hanya dengan orang-orang yang dia kenal secara fisiknya. Sekarang itu orang bisa bergaul dengan orang yang sama sekali nggak pernah ketemu, sehingga pergaulan makin banyak. Kalau definisi masalah adalah tidak sesuainya harapan dengan kenyataan, maka masalah itu akan semakin banyak karena objeknya banyak tadi. Nah, makanya niku terus kita renungi. Banyak para ahli psikologi yang ngendikan ya, 90% masalah sebenarnya tidak masalah. 90% masalah itu karena kita menganggapnya masalah. Misalnya contoh ngeten, dibenci orang niku jane masalah napa mboten? Niku kita renungi lho, mungkin bagi kita ya masalah, tetapi jane niku kan mboten masalah. Dibenci orang, dicaci orang, itu kan yang kalau kita seringkali karena harapan kita itu nggak dibenci ya, harapan kita niku disenengi, maka ngono ku ya jadi masalah, sehingga masalah itu tampaknya banyak sekali. Misalnya contoh ya, garwa nesu, wong nesu niku jane kan nggih biasa toh. Lalu kita anggap itu masalah besar, padahal bojo nesu ku ya biasa, ngono kan ya apik dhewe nih. Kan sering kali ngoten sebenarnya nggih, bolak-balik itu istri atau suami kita niku rada misale apalagi masih muda, masih PMS, premenstruasi sindrom. Iku ya sensitif, ya rada ngamukan, rada. Lah kalau seperti itu kita anggap masalah lalu kita merespon. Misalnya suaminya, istrinya marah nih, padahal marahnya itu karena hormonal niku wau. Karena sindrom premenstruasi ini rodok ngamuk. Lalu kita mengekspresikan, kita membalas dengan kemarahan, dengan respon yang negatif. Padahal jenengan bareke mawon niku apik dhewe. Aslinya jenengan cuma yo niku terus apik dhewe asline niku. Cuma karena kita anggap itu masalah, lalu kita harus merubah. Oh, mawon. Wah, malah sing lanang lunga juga. Lu pergi dari rumah daripada nang omah seneni. Padahal aslinya itu dimbarke ya apik dhewe ini. Misalnya kayak kita lah yang laki-laki gitu. Misalnya di kantor atau di tempat kerja atau ada masalah, lalu pulang kan secara manusiawi wajahnya cemberut nih. Manusiawi aja, orang manusiawi. Di kantor ada masalah, atau kalau orang kerja targetnya nggak memenuhi gitu, dia pulang wajahnya cemberut, marah. Nah, istrinya nganggep berlebihan, padahal wong nesu itu ya biasa. Istrinya waktu suami pulang, toko kerja nggak sama istri nggak gini-gini, malah aku mbok plototi, mbok cemberuti. Padahal itu dibarke dhewe, iku bojone lunga linggih ngombe terus apik dhewe kok asline ini. Cuma kita itu merespon berlebihan, sehingga yang semula sebenarnya itu tidak masalah lalu akhirnya jadi benar-benar masalah. Ya tentu saya tidak menafikan, ya kita tidak menafikan bahwa masalah itu benar-benar ada, itu nggak menafikan. Tapi sebenarnya sebagian besar masalah itu menjadi masalah karena kita mempersepsikan masalah. Aslinya ngoten mboten masalah. Nah, sehingga definisi Rasulullah tentang masalah niku wow. Maka Rasulullah niku nek empun iso taat niku pun seneng. Nggih ta, wong sing digoleki ku Gusti Allah. Jadi ketika Rasulullah niku salat, seneng salat. Makanya Rasulullah niku nek salat niku banget senenge. Salat niku Bilal dan salat Bilal. Karena Rasulullah niku yang dicari ya ketaatan niku. Ketika Rasulullah salat merasa santai karena bagi beliau itu istirahatnya. Lalu damai hatinya. Bukan karena salat terus, kalau kita kan ngeten. Salat terus nyuwun kalih Gusti Allah nih. Ya Allah Gusti, mugi-mugi ngeten. Kita belum tenang nek mugi-mugine urung kelakon. Nah, padahal nek Rasulullah salat tok niku pun seneng. Nek tok dalam tanda petik, padahal mboten tok salat niku, mboten tok. Salat niku apa namanya? Karunia paling besar niku nggih salat, terutama sujud. Sujud itu karunia paling besar. Lho iso rukuk niku pun seneng. Jajal kalau kita sakit ngoten nggih, misalnya
iso ngibadah mohon pun seneng, kira-kira wajahnya berseri-seri setiap hari napa mboten. Nah, tapi kalau yang dicari niku hasil sholat, ya nunggu mesti. Sholatnya urung seneng, wong urung hasil loh. Jadi pas habis sholat ndonga misalnya, muga-muga iso tuku omah misalnya ngoten. Sholat tahajud atau sholat hajat terus muga-muga tuku omah. Niku sholat hajat iku kira-kira iso enak napa mboten? Kan mboten dereng ngoten, dereng enak sebab omahe urung belum terbeli. Akhirnya ya kebahagiaannya harus menunggu. Padahal kebahagiaan itu bisa saat ini ya. Saat jenengan sholat, saat jenengan ngibadah. Makanya niku ya terus pripun carane nggih direnungi, coba kita merenungi diri. Sholat niku rezeki. Lho nggih. Coba jenengan lihat nih. Jenengan sakit sholat, orang yang apalagi bisa sholat di masjid, itu berapa persen dari masyarakat kita? Oh, ini nanti prosentase misalnya ono BPS nyatet, nyatet berapa persen wong sing iso sholat. Misalnya orang sholat itu dari 100% itu misalnya 70% lah sholat. Dari 70% itu yang sholatnya di masjid itu pirang persen? Dari yang sholat nang masjid yang iso ikhlas berapa persen? Artinya nanti kita itu lalu menghayati betapa iki nikmatnya Gusti Allah. Nah, kita kadang-kadang yang dibandingkan kan materinya. Nah, tidak membandingkan ketaatan. Bukan berarti kita lebih ngoten mboten, tapi disyukuri. Wong liya kok do kae kok ora salat, aku iso salat. Bukan untuk menyombongkan diri, matur nuwun ya Allah jenengan kok ndadekke kula salat. Dan niku nggih, jadi barang siapa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari yang iso taat lalu dia merasa cukup dengan taatnya itu. Wis cukup ya Allah niki. Wah niki pun ketaatan yang cukup. Fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Ngono kuwi adalah kesempurnaan kenikmatan lahiriah batiniah. Niku. Mulane niku nek bakda salat nek alhamdulillah niku wah ya dihayati tenan ya alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, enggak usah mengalhamdulillahi hal-hal lain dulu. Engko dadak mikir apa ya sing tak alhamdulillahi, apa sing tak syukuri. Kita lupa bahwa alhamdulillah setelah sholat itu mengalhamdulillahi sholat kita nih. Alhamdulillah aku iso sholat, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka jika demikian itu terlalu uniknya rumus spiritualnya masuk. La in syakartum la azidannakum. Nek sampean syukur ditambah nikmate, ditambah nikmate, ditambah nikmate, ditambah nikmate. Ini pun hukum spiritual ya. Nah inilah nasihat yang luar biasa. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ya bisa melihat bahwa jenengan tidak dek Islam niku pun kenikmatan luar biasa. Jenengan iso iman niku kenikmatan yang luar biasa. Jenengan iso salat kenikmatan luar biasa. Jenengan iso maca Quran niku pun kenikmatan yang luar biasa. Tidak perlu melihat kenikmatan-kenikmatan terlalu jauh di luar diri kita. Amin ya rabbal alamin. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawlim minal ahwalil muqaddakhimi ya Rabbi bil
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.